Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Mamura, mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang diagram Venn, teknik diagram Venn, untuk memenuhi tugas mata kuliah Participatory Ruler Appraisal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengertian teknik diagram Venn. Jadi, teknik diagram Venn ini digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara masyarakat dan lembaga yang terdapat di lingkungan, baik dalam menuntaskan masalah ataupun mencari solusi. Hasil kajian atau pembahasan yang telah disepakati dituangkan dalam diagram Venn yang akan menunjukkan besarnya manfaat, pengaruh, dan kedekatan hubungan lembaga dengan masyarakat. Kemudian, tujuan teknik diagram Venn ini yang pertama memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai keberadaan, manfaat, dan peranan berbagai lembaga. Poin kedua, memfasilitasi diskusi masyarakat untuk memahami hubungan antara lembaga yang ada. Kemudian, memfasilitasi diskusi masyarakat mengenai keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan kelembagaan tersebut. Jadi, teknik diagram Venn ini adalah menentukan siapa saja orang-orang yang berpengaruh atau lembaga yang berpengaruh terhadap masalah yang kita diskusikan bersama dengan masyarakat. Kemudian kita mengajak masyarakat untuk membuat skema. Skema itu kita karena menggunakan teknik diagram Venn. Nah, kemudian kita akan masuk ke contoh. Jadi, contohnya misalnya masyarakat mendiskusikan tentang kasus ataupun masalah yang perlu langsung ditangani dan secepatnya harus diselesaikan. Misalnya di Desa Rukoh, Desa Rukoh, kasus yang perlu ditangani adalah yang pertama kasus pemerkosaan. Ini diagram Venn berarti kasus pemerkosaan. Jadi masyarakat telah berkumpul sama-sama, jadi mencari solusi sama-sama dalam menangani pemerkosaan ini untuk menuntaskan kasus tersebut. Jadi kita Peksos hanya memberikan fasilitas dan membantu menulis, tidak berhak untuk menentukan. Semua yang menentukan ini, diskusi ini adalah masyarakat sendiri. Kemudian di sini yang pertama kasus pemerkosaan. Lalu kita bertanya kepada masyarakat ataupun masyarakat menentukan siapa saja yang berpengaruh di dalam kasus ini. Masyarakat mengatakan, salah satu masyarakat mengatakan orang tua. Nah, orang tua sangat berpengaruh. Kemudian Gesi. Ini pemerkosaan khusus anak. Pemerkosaan anak. Kemudian sekolah. Nah, jadi sekolah, kemudian masyarakat ataupun teman sekitar. Teman. Nah, kemudian masyarakat mengatakan bahwasannya
orang tua yang paling sangat berpengaruh dan yang paling dekat dengan kasus tersebut. Berarti untuk menangani kasus tersebut orang tualah peran yang paling besar. Kemudian masyarakat, salah satu masyarakat lainnya mengatakan bahwasanya sekolah juga berpengaruh. Kemudian Gesi ini juga berpengaruh, tapi jauh, tidak terlalu. Kemudian teman ini juga sangat berpengaruh, juga besar pengaruhnya. Nah, jadi di sini sudah tertera bahwasanya orang tua peran yang paling besar dalam menangani kasus tersebut, untuk menuntaskan kasus tersebut. Jadi kemudian kita bertanya atau mencari tahu. Oh, misal orang tua ini peduli atau selalu memantau kegiatan si anak atau tidak gitu. Oh, ternyata orang tua tidak terlalu memantau si anak. Kemudian si anak juga suka bermain dengan laki-laki ataupun sebagainya. Kemudian sekolah. Bagaimana sih sekolahnya? Bagaimana dia di sekolah? Apakah dia suka bercanda dengan para lelaki? Jadi pihak sekolah, kepala sekolah, guru, kita juga bertanya bagaimana si anak gitu. Kemudian untuk Gesi harus lebih mengamankan. Misalnya terjadi di desa tersebut, berarti Gesi harus lebih membuat keamanan atau membuat membuat peraturan yang lebih ketat terhadap desa tersebut. Kemudian teman. Nah, kita melihat temannya itu lelaki atau perempuan. Jadi kita melihat bagaimana si temannya ini, kemudian bagaimana cara dia bergaul dengan temannya, apakah temannya juga suka bermain dengan laki-laki ataupun sebagainya. Nah, jadi seperti inilah gambar diagram Venn yang saya ketahui. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.